Nah, sahabat Laksana, masih dari gelaran Gias 2024 di Indonesia Convention and Exhibition di BSD tanggal 18 sampai 28 Juli bertempat di Hall 1, Booth Hall 1D, Laksana Bus. Nah, ini kita akan mereview salah satu unit yang juga menjadi flagshipnya Laksana yang kita tampilkan. Posisinya aja dia paling depan ya. Dia posisinya paling depan ada di sini. Ini adalah SR3 Neo yang tipe XHD panorama. Nah, bedanya dengan yang XHD Prime apa ya? Kalau Prime itu sekali lagi lo Prime itu kan pakai kacanya depan double, ada bandunya. Kalau panorama ya dengan layar lebar seperti ini. Loh. Oke, sahabat Laksana pasti penasaran kan? Detail apa saja sih yang baru dari SR3 Neo ini? Dan kita akan mengulas SR3 Neo yang XHD panorama. Nah, sama halnya dengan tipe Ultimate yang pernah kita luncurkan pertama kali di tahun 2022. Bodi Ultimate itu selalu ada nutnya seperti ini dari depan sampai belakang. Ini utuh ya, seutuhnya juga plat bodi Laksana itu dari sini sampai belakang itu utuh. Kemudian jadi ini tekuan ini juga utuh sesuai cetakan karena bodinya Laksana itu kan full press body. Termasuk seperti ini full press body, dicetak pakai mesin, bukan cuman dipukulin pakai tangan. Oke, kemudian ini panorama XHD emblemnya. Untuk yang Ultimate kita sempurnakan, ini semua sudah default menggunakan lampu seperti ini, lampu ornamen seperti ini. Dalamnya ada sennya, ya kan? Dalamnya ada sennya dan dia akan ngikut di lampu senja atau lampu kota. Apalah di istilah kamu, ya, di daerah kamu istilahnya seperti apa. Kemudian kalau XHD, baik XHD panorama maupun XHD Prime itu depan ini sudah ada bagasinya. Di atas roda ini ada bagasinya. Yang menyesuaikan rodanya ada berapa? Kalau rodanya ada 4 titik ya. Depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Kalau rodanya ada 8 ya pintunya ada sekitar 6. Kan? Asnya kan ada 1, 2. Ini berarti ada 4. Kalau asnya roda ada 3 berarti ada 6, jadi setiap roda ada masing-masing 1. Kemudian spion masih belum berubah. Oh ya, ada lagi tambahannya. Kalau yang kemarin XHD itu kita ada yang panorama, ada ornamen ABS di sini. Ya, jadi ini kaca, kemudian ini tertutup gitu ya. Tertutup ada ornamen ABS-nya. Kalau yang double glass yang Prime itu kayak ada bumerangnya atau teman-teman terbiasa menyebutnya dengan model S-Series itu yang ada bumerangnya. Sekarang di SR3 Neo ini semua dihilangkan. Jadi ornamen yang kemarin di panorama itu bentuknya ABS seperti ini itu dihilangkan. Sekarang gantinya semua dibuat kaca tembus seperti ini. Ini berlaku di semua tipe SR3 Legacy SR3 Neo. Jadi sudah nggak ada lagi ornamen-ornamen yang menghalangi pandangan penumpang utamanya yang di baris pertama atau baris kedua. Nah, gantinya kita kasih pemanis dengan seal plate seperti ini, mirror plate seperti ini terbuat dari stainless chrome. Jadi mirror plate disebut mirror plate karena tuh kayak cermin itu, bisa buat ngaca tuh. Nah, nih. Ini seperti ini. Oke, kemudian kita geser ke depan. Kita geser ke depan. Kacanya ini kaca yang tinggi sekali karena tipenya tipe SR3 XHD dengan lampu baru SR3 Neo ya, dengan garnish yang memanjang sampai ke atas headlamp. Kemudian ini variasinya ini yang dulu sebelum SR3 Neo nggak ada. Dan ini nanti bisa didapatkan hanya di Legacy SR3 Neo series. Ini lampunya ada aksennya seperti ini, menyala akriliknya.
Kemudian lampu-lampunya kecil-kecil ini lampu senjanya warnanya warna ice blue. Oke, ini lampu-lampunya ya kan. Dengan lampu sen yang ngalir ini pojoknya itu juga ada lampunya ini. Ini lampunya kayaknya nyalanya bareng dengan headlampnya. Nah, ini pakai saklar lagi tersendiri. Ini menurut driver-driver yang sudah pakai unitnya SR3, ini katanya terang banget. Ini sangat membantu. Bahkan ada owner-owner yang bilang itu sangat membantu sekali, sangat terang sekali. Ini mungkin lampu LED paling terang yang disematkan di bis di Indonesia. Gitu. Sini variasinya di bumper ini juga sama, diaplikasikan di semua SR3 Neo yang legasi yang untuk yang mesin belakang. Ini kayak ada spoilernya ya, kayak ada spoilernya, kemudian ini ada lip spoiler dengan warnanya ini antrasit black, ya kan, wis kayak mobil-mobil sedan sport gitu. Ada bibirnya bumper, tambah kelihatan sporty ya. Ini lampunya semuanya LED ya. Jadi kalau lampu LED itu sebetulnya dia mungkin sangat awet dan nggak bakalan mati gampang putus kayak kalau pakai lampu halogen biasa atau lampu bolam biasa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada keluhan nanti kalau mati gimana, gantinya gimana? Gantinya ya kalau sampai mati mungkin itu bisa jadi belasan tahun ke depan. Itu kalau ganti memang harus satu gelondong. Kalau ganti. Tapi itu kemungkinan terjadinya itu bisa belasan tahun ke depan. Nah, mungkin kalau ada gangguan mungkin akan ada. Kan segala sesuatu di bawah langit itu ada masanya, semua ada umurnya. Nah, ini untuk pengetahuan dulu aja buat sahabat Laksana dan tentunya para pengusaha bis. Jadi tren lampu di bis itu semua sekarang juga mengikuti tren lampu otomotif kendaraan-kendaraan pribadi menggunakan lampu LED. Nah, LED ini lebih terang dan lebih awet semestinya. Nah, cuman kalaupun ada gangguan, biasanya gangguan itu terjadi pada modul lampunya. Dan biasanya untuk menggantinya, mungkin nanti penggantiannya hanya di modulnya saja. Jadi jangan khawatir kalau bis-bis sekarang itu nggak cuma produknya Laksana ya, itu semua pakainya LED. Oh, gimana tampilannya kalau dari depan? Kelihatan menurutmu jadi maco, sporty, jadi feminim, atau seperti apa? Tulis ya di komentar ya. Yuk kita sekarang geser ke bagian dalam. Oke sahabat Laksana, kita sekarang sudah berada di dalam SR3 Neo tipenya yang XHD Panorama Ultimate R. Panjang ya. Jadi anggap aja kita yang SR3 Neo Ultimate R. Jadi untuk di Ultimate ini semuanya menggunakan wooden panel, itu yang paling gampang. Jadi Ultimate itu sudah spesifikasi yang paling mewah. Nah kalau ini ditambahkan dengan strip R, artinya variasinya lebih di-upgrade lagi, lebih banyak lagi. Nah apa saja yang ada di sini? Ini kita di atas kita ini ada opsional, ya kan? Ini bisa di semua tipe. Bisa di semua tipe legasi. Ini ada speaker di atas area kru. Nah, kalau yang ultimate, semua tipe ultimate itu semua di wooden panel. Kalau yang tipe SR3 Neo yang standar, ininya nggak di wooden panel. Dan ini opsional ya, jadi nggak melulu langsung dapat. Tapi kalau minta yang speknya full semua ada, ini ada. Ini dapat. Oke. Dashboardnya baru, kemudian seperti yang kita ketahui SR3 Ultimate R itu variasinya banyak sekali. Salah satunya adalah ini running text yang ada di depan dashboard ini menghadap keluar, ini sudah include. Nah kalau ini sudah include, ini hanya ada di legasi SR3 Ultimate R itu. Kalau dashboard dengan yang Ultimate sama saja.
motifnya sama. Ini warna kainnya ini bisa dirubah sesuai permintaan ya kan. Misalnya pengen di warna merah bisa, di warna biru bisa, mau dibikin warna sedel atau coklat atau ya yang kalem-kalem sesuai selera itu bisa. Ini ada aksen ornamen seperti berlian ini di sini. Kemudian pegangannya ini juga lebih besar, lebih enak dipegang, lebih mantap ini. Gitu. Kalau yang lama itu kan kayak bulat aja gitu, bunder gitu. Kalau ini dia agak yang atasnya ini agak pipih gitu. Dipegang lebih enak. Kemudian ini tombol-tombol dari sini. Ini pilihan audio bisa pakai head unit yang besar dan bukan rata-rata, sekarang semua unitnya Laksana itu kalau yang Legacy bahkan Discovery itu masih ada loh. Ini head unitnya sudah pakai Android. Ya, semua industri bis juga mengikuti perkembangan zaman. Head unit itu di mobil-mobil itu pakainya Android, di bis juga pakainya Android. Kemudian di Ultimate R ini kita pakai unit Hino RM. Ini setirnya. Ini juga di custom saudara-saudara. Ini steering wheelnya sama knob persnelengnya ini di wooden panel. Ini di custom. Kemudian ini setirnya juga enggak kayak standarnya pabrikan ya. Kalau standarnya pabrikan itu kan bahannya kan kayak jeruk gini kalau orang Jawa bilang. Ini teksturnya kayak jeruk gini. Ini kan melingkar. Nah, ini kita custom. Ini bisa di request kalau sahabat Laksana khususnya yang pengusaha bis bikin unit di karoseri Laksana, ini bisa di request. Mas, saya minta setirnya di custom wooden dong, bisa. Di wooden, terus kemudian ini kulitnya juga di stitch yang baru dengan jahitannya yang seperti ini. Ini pentol persnelengnya juga di wooden. Nah, keren toh? Kemudian ini tombol-tombol ada di sini semua untuk lampu-lampu interior, jadi bisa dikontrol oleh pengemudi, bisa dikontrol oleh kernetnya, co-drivernya, dan juga ini kalau untuk bis pariwisata, sini kan bisa dikasih jok TL, ini juga bisa dioperasikan oleh tour leadernya. Kemudian head unitnya juga mudah dioperasikan oleh tour leadernya. Jadi Ultimate R ini kebanyakan peminatnya tentunya operator bis pariwisata karena seperti yang kita ketahui sekarang, bis pariwisata itu khususnya di pasar domestik Indonesia itu disukainya yang kelihatan meriah, banyak aksesorisnya, banyak variasinya. Salah satunya ini kita sematkan standar langsung dari karoseri untuk Ultimate R itu ada running tag, ya kan, bisa dikasih kata-kata apa nanti akan bisa disetting oleh krunya. Terus biasanya kan kalau bis pariwisata sekarang teman-teman tahu ya, sahabat Laksana tahu sini kasih lampu lagi, strobo dan sebagainya. Nah, yang baru lagi di R, kita lihat ke dalam. Nah, ini ada lampu yang lari-larian. Ini lampu utama yang panjang saya matikan dulu. Nah, itu dia lampu yang hanya ada di Ultimate R. Ini ada modulnya juga, jadi ada modenya beberapa. Mau dibikin cepat, mau dibikin mode lari-larinya seperti apa, ini bisa disetting. Nah, dan lampu seperti ini default tersedia untuk bis yang tipenya Ultimate R. Kalau Ultimate biasa nggak ada, lampu lari-larian ini nggak ada. Gitu. Kemudian untuk plafon di SR3 Neo ini kita juga desain yang baru. Plafonnya ini sudah nggak ada lagi profilnya, jadi plafon ini dari depan sampai belakang itu datar, lurus, flat, ya kan. Tapi kita kasih variasi-variasi seperti ini. Nah, kalau dulu kan ada profilnya, kemudian di tengah-tengah gini, di setiap transisi kita ada akriliknya yang digrafir, terus disorot lampu legalet. Nah, yang sekarang ini kita ganti. Bentar, lampunya tak rubah dulu. Oke, lampunya saya rubah modenya supaya kelihatan ya. Ini lampunya yang
RGB running saya matikan dulu yang warna pelangi-pelangi tadi supaya teman-teman bisa lihat warna interiornya sekarang seperti apa. Apa saja sih yang baru dari SR3 Neo ini. Plafonnya rata, kemudian ini ornamennya baru. Nah, ini juga baru lur. Ini juga baru, kita perkenalkan plafon barunya Laksana ya. Ini dengan material yang baru, motifnya baru ya kan. Ini lampu legalet yang dulunya ada di pegangan railing seperti ini, ada di louver seperti ini. Ini kita pindahkan di sini. Gitu. Karena lampu legalet yang memanjang itu kan itu sudah kita perkenalkan dari tahun 2013. Udah lebih dari 10 tahun. Nah, sudah waktunya penyegaran. Sudah waktunya penyegaran, ini kita sekarang di penutupnya ini ada lampunya. Lampunya ini nyalanya juga sama dengan yang di pilar ini, juga yang sama yang di atas. Lampu yang di atas itu nggak cuma ada di depan, tetapi di balik TV ini juga ada. Ini TV-nya TV 43 inch. TV-nya besar 43 inch. Ini kalau masyarakat umum nyebutnya sini ini dum ya. Nah, kalau kita nyebutnya ending bagian depan. Jadi ending plafon, ini endingnya bagian depan. Habis-habisannya plafon ini kan namanya ending. Nah, ini ending depan seperti ini. Nah, ini plafon bagian depan ini atau yang biasa sahabat Laksana sebut dum ini kita desainnya baru lagi. Berbeda dengan SR3 yang sebelumnya, apalagi SR2. Karena kalau yang SR3 yang awal-awal kemarin kan gennya masih sama dengan SR2 gitu. Nah, untuk yang SR3 Neo ini plafonnya ini baru. Plafonnya ini baru. Ini di bagian tulisan legasi ini dia lebih besar. Khusus untuk yang single glass. Kemudian ini juga ada ornamen argentum chrome sama dengan yang ada di dashboard dan juga di sisi partisi ini. Kan kalau kita yang tahun 2022, 2023, kalau untuk yang Ultimate itu warnanya chrome gold. Nah, ini kita sekarang kasihnya chrome argentum chrome. Jadi ini warnanya argentum chrome. Di sini juga sama, ini pakainya argentum chrome. Kemudian kalau dulu Laksana mungkin ini dum ini kan agak masuk menjorok dibandingkan dari rak bagasinya. Nah, ini dia lebih luas, jadi memberikan kesan pandangan yang lebih luas untuk penumpangnya gitu. Jadi nggak mengurangi halangan-halangan gitu kan. Jadi ini memang kerasa lebih luas banget ya. Gitu. Ininya baru, ini baru, ini baru, plafonnya baru. Jadi banyak banget sebetulnya yang baru dari SR3 Neo ini. Oke, kita geser lagi ke belakang. Nah, ini desainnya gimana menurut kamu? Keren ya, yang baru ini ya. Jadi ini dia pakai material ABS, ya kan, dengan ram-ram untuk lubang speaker yang baru. Ada variasinya seperti ini untuk legalet. Ini untuk speakernya. Oke. Nah, ini plafonnya kalau sahabat Laksana tonton seperti ini. Nah, lock TV sama halnya dengan yang kemarin kita bahas di XHD Prime yang Ultimate. Ini kita modelnya juga baru. Nah, ini ada yang ornamen baru yang isinya lampu legalet tadi. Nih, kalau nutup tinggal lepas saja, dia akan kunci sendiri. Kalau yang lama kan mesti harus dipasin, ya kan, terus locknya diputer biar nggak bunyi. Nah, kalau ini dia dengan begini sudah. Dan ini dia kayak kalau teman-teman yang punya mobil, kalau ngontrol kap mesin mobil itu mekanismenya kita sama dengan itu. Nah, ini udah kayak kap mesin. Ini kuncinya lebih enak. Nah, oke, kita geser lagi. Di bis ini ada 3 unit TV. Satu di depan, satu di tengah sini, yang terakhir ada di ini.
3 unit TV. Ini opsional, bisa diminta. Tapi kalau standarnya dari Laksana, TV di dalam kabin itu ada 2, satu di depan, satu di tengah. Nah, kalau pengen TV-nya 4 ya bisa-bisa aja gitu kan. Nah, oh iya, satu lagi. Ini di sini banyak lagi TV-TV kecil-kecil ini. Nah, ini ada berapa TV ya? Ini ada TV kecil-kecil gini. Ini ada 1, 2, 3, 4 TV. Nah, tujuannya apa sih ada TV seperti ini? Ya ini seperti ini bisa di request ya kan. Dan ini nanti bisa juga digunakan untuk alat peraga keamanan. Nah, alat peraga keamanan itu seperti apa ya? Sesuai dengan temanya kita safety matter ya kan. Kita pengen membuat unit itu yang safety dan para penumpang itu juga mendukung fitur-fitur safety yang disematkan. Nah, ini kan ada sabuk pengaman. Ya kan? Sabuk pengaman ini bukan hanya hiasan, bukan hanya syarat. Gitu, tapi memang dibuat dan diadakan untuk mendukung keselamatan penumpang selama perjalanan. Ya, seperti liverinya Laksana itu safety matters. Itu modelnya cuma garis miring. Itu kan merepresentasikan sabuk pengaman jika dipakai ya, sabuk pengaman 3 titik. Nah, kadang penumpang khususnya Indonesia ini kan kalau suruh pakai sabuk pengaman agak susah. Pakai pengaman itu wah nggak enak pakai pengaman gitu kan. Enakan nggak pakai pengaman gitu kan. Nah, apalagi kalau ini pakainya 3 titik. Mungkin nanti jadi alasan kalian, wah ribet dan sebagainya. Makanya dibuat seperti ini. Ini seperti di pesawat. Tapi ini yang otomatis, kalau yang di pesawat itu manual. Nah, kamu pernah naik pesawat belum? Kalau belum pernah naik pesawat, tak ceritain. Nah, kemudian layar ini difungsikan sebagai pengganti pramugara. Ya kan? Kalau di pesawat itu kan ada pramugari-pramugara yang menerangkan kendaraan ini dilengkapi 2 pintu di belakang, 2 pintu di depan misalnya. Kemudian ada pintu darurat di atas dan sebagainya, kenakan sabuk pengaman. Nah, ini untuk mengingatkan teman-teman sahabat Laksana ketika dalam perjalanan ada informasi yang bisa didisplay di layar-layar ini untuk mengingatkan kamu untuk pakai sabuk pengaman dan sebagainya. Bisa juga nanti diisi informasi perjalanan selanjutnya kemana, apa saja yang perlu disiapkan. Itu nanti bisa disetting dari depan gitu ya. Nah, di bis ini dipasang bangku dari Aldila. Yang ada partisi ini bisa dilepas dan dimanfaatkan untuk tambahan jok di sini ya. Karena biasanya kan kebutuhannya bis pariwisata itu 50 seat gitu. Nah, ini untuk penambahan posisi jok apabila digunakan untuk bis pariwisata. Nah, kalau di pameran kan kita bikinnya yang longgar-longgar ya. Oke. Nah, sahabat Laksana, satu hal lagi yang menjadi pembeda dalam Ultimate Air itu, di Ultimate Air seperti yang tadi saya jelaskan, ini lantainya ini untuk penambahan bangku ya. Ini di area sini ini lebih panjang daripada tipe-tipe yang standar. Gitu, lebih panjang. Kemudian ini untuk subwoofer itu kita bisa opsional antara 10 inch atau mau digedein di 12 inch. Nah, cuman kalau digedein di 12 inch jelas saja karena ukurannya 12 inch ya. Selisih 2 inci. 2 inci 1 inci itu sekitar 2,5 cm. Ya kan? Sekitar 2 sentian. Jadi ada selisih lebar, maka ini pun dia harus mengikuti. Maka kalau dilihat di unit ini tangga naik dia sedikit lebih sempit dibandingkan yang standar atau yang pakai subwoofer 10 inci. Tetapi ada nilai plusnya, lantai bagian ini untuk penumpang yang di belakang akan lebih lebar. Oke, kita sekarang sudah ada di belakangnya Legacy SR3 Neo tipenya yang Ultimate Air. Nah, bedanya Ultimate Air dengan Ultimate yang Ultimate aja, nggak pakai Air. Itu beda di pintunya, pintu bagasi. Di pintu bagasi ini Ultimate Air masih sama-sama mirip-mirip dengan yang sebelumnya, ya kan? Dengan 5 ventilasi ini, ada sirip-siripnya. Kemudian lampu yang seperti ini,
ini termasuk lur. Jadi sahabat Laksana, pengusaha bis yang tertarik di bidang pariwisata, mau krunya suka yang banyak aksesorisnya, ini kayak gini tuh sudah include dari karoseri Laksana. Nah, artinya apa sahabat Laksana? Karena ini include oleh karoseri, semua beban kelistrikan dan routing jalur kabelnya itu sudah diperhitungkan matang-matang. Gitu. Ini ada garansinya. Seperti itu. Jadi lebih aman dibandingkan kru kalian nambah sendiri-sendiri. Nanti takutnya begal listrik dari mana arusnya nggak stabil, itu yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Nah, sekali lagi Laksana itu concern kepada safety. Salah satu safety-nya ya kelistrikannya juga harus safety. Maka kita melihat kecenderungan customer khususnya bis pariwisata itu sukanya yang ada perlampuannya seperti ini. Bahkan itu sahabat Laksana lihat nih tak tutup pintunya. Nah, lampu seperti ini kita juga sudah kasih khusus untuk tipe Ultimate Air. Kemudian ini di sini ada lampunya kayak gini. Waduh, ini kalau malam kan gemerlap sekali ya, kayak gemerlapnya ibu kota ketika malam. Ya. Dan lampu ini lampu apa ya? Belum kita kasih judul ini. Kalau yang dulu itu namanya lampu Garuda. Lampunya tak nyalain dulu. Nah, ini lampu yang ada di bumper. Lampu yang ada di bumper ini kalau nggak nyala dia kelihatan gelap. Mungkin kalian nggak tahu kalau ini adalah lampu kalau nggak dinyalain. Nah, kalau di pameran kan pasti dinyalain. Jadi sekalian tahu kan kalau ini lampu, dan dia bisa berfungsi sebagai lampu sen juga yang mengalir. Bentar, tak nyalain dulu biar lampu sennya sini sama sini kelihatan, oke? Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang di Ultimate Air, bumper belakang ini sama dengan di SR3 Neo. Nah, ini menyala kan. Ini lampunya ngalir, cuman yang itu kok belum ngalir ya. Tapi tetap oke dong ya. Nah, oke. Kemudian variasi knalpot ini kita bikin lebih slim. Dan ini untuk sahabat Laksana ketahui ini hanya variasi ya. Jadi sudah bukan lagi seperti dulu-dulu knalpot itu nyambung langsung ke variasi knalpot yang beneran. Jadi kalau dulu materialnya dari besi, kalau yang sekarang ini materialnya dari ABS. Sama halnya dengan material yang digunakan hampir mirip lah dengan bahan yang digunakan di Kowel. Karena sekarang perlu sahabat Laksana ketahui di eranya Euro 4, Euro 5 ini knalpot buatan dari pabrikan itu semua lebih pendek dan diarahkannya ke bawah. Ra percaya sini. Sini kita ngolong. Nah, ini knalpot bawaan dari Hino. Itu dia lebih pendek dan sudah mengarahnya ke bawah, bukan lagi mengarah ke belakang. Tuh. Kemudian kalau dulu knalpot itu pakai yang model besi disambungkan ke sini, karena seringnya panas dan lama-lama pasti juga ada karatnya, itu dia bisa terlepas atau patah. Nah, ini kita buat seperti ini, harapannya dia jauh lebih awet dan pastinya awet bersih ya. Oke, kemudian bagian belakang atas sama halnya dengan Legacy Ultimate yang kemarin sudah kita review yang di XHD Prime. Tetap menggunakan floating roof meskipun agak kecil dengan ornamen lampu corner di atas itu yang semua sekarang distandarkan di Laksana. Jadi lampu sudut yang ada di atas itu, lampu corner itu diaplikasikan baik di Legacy SR3 Neo Ultimate Air, Legacy SR3 Neo Ultimate, kemudian juga di Legacy FE, double decker, dan juga Turista. Kalian jangan khawatir, Discovery masih ada ya, cuman kita punya varian baru lagi dengan namanya Legacy FE. Legacy FE itu apa? Tetap pantau terus di channel Laksana Bus untuk nanti tahu detail-detailnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan, oke? Di episode yang
selanjutnya. Oke, yuk kita lanjut ke depan lagi. Ini salah satu pembeda di varian Ultimate R. Jadi kalau di Ultimate R ini R intake-nya ada tulisannya SR3. Mau diganti Laksana juga boleh. Itu. Mau diganti namamu boleh. Yang penting bayar, oke? Oke. Oke, kita geser ke depan. Samping-samping ini semua sama. Lampu-lampu kepet ini gitu. Ini di semua sisi. Jadi di setiap roda itu ada lampu, ada kepet variasinya mudguard. Kalau bahasa Inggrisnya mudguard. Tulisannya MUD guard. Mudguard. Kalau ilate wong Jawa yang nyebutnya kepet gitu. Ini ada lampu-lampunya. Ini ada lampu-lampunya, ini bisa nanti bisa kalian custom dikasih nama apa. Ini sudah include dari karoseri. Gitu dulu review kita tentang Legacy SR3 Neo Ultimate R ya kan. Sahabat Laksana, khususnya para pengusaha tertarik untuk membuat bis pariwisata dengan spek seperti ini, segera hubungi kami teman-teman sales marketing karoseri Laksana. Oke, stay tune terus di channel Laksana Bus. Laksanakan.